Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan tema adabul mizah, yaitu adab-adab bercanda, yang saya ambil dari kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, innal insana qad tamurru bihi lahazatu futurin 'anil ibadah. Sesungguhnya manusia terkadang dia mengalami masa-masa kurang bersemangat untuk beribadah. Au malalin min takalifil hayati wa masyaghiliha, atau merasa bosan karena tugas dan kesibukan-kesibukan dalam kehidupan. Jadi manusia tidak selalu berada dalam masa-masa serius. Terkadang seseorang merasa bosan untuk mengerjakan ibadah, terkadang seseorang bosan ya karena rutinitas harian, karena kesibukan harian yang terus-menerus dia kerjakan. Wa yash'uru bihajatin ila syai'in minat tarfihi wal lahwil mubah, sehingga dia merasa perlu untuk berhibur dan melakukan permainan yang mubah, yang boleh. Wa yamzahu ma'a ahadin min ahli baitihi aw ashabihi, lalu dia bercanda dengan salah seorang anggota keluarganya atau dengan temannya. Wa hadza mubahun, dan ini hukumnya adalah boleh. Kana yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Lakin yanbaghi lil muslimi an yura'iya fi mizahihi umuran wa adaba. Tetapi seorang muslim ketika dia bercanda, dia harus memperhatikan perkara-perkara dan adab-adab yang penting. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak bisa untuk terus-menerus serius. Ya, terkadang kita merasa bosan, terkadang kita merasa kurang semangat untuk beribadah, sehingga kita perlu untuk refreshing, perlu untuk melakukan hiburan, perlu untuk ya melakukan permainan-permainan yang mubah. Ya, di antara bentuknya adalah bercanda, mungkin bercanda dengan keluarga atau dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya. Dan bercanda itu adalah perbuatan yang dibolehkan untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan ketegangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda. Ya. Tetapi ketika bercanda, seorang muslim harus memperhatikan perkara-perkara dan adab-adab yang penting berkaitan dengan bercanda. Al-adabul awal, adab yang pertama ya berkaitan dengan bercanda, an-niyatus salihah, yaitu niat yang baik. Wa yanwi bi mizahihi qat'al malal wa sarfa sa'ami wal faturi wa tarwiha al-mubahi 'an nafsi. Ya, adab bercanda yang pertama adalah niat yang baik ketika bercanda. Di mana dia bercanda maksudnya adalah qat'al malal, untuk menghilangkan rasa bosan, rasa gusar. Wasar fasam wal fatur, untuk menghilangkan rasa boring dan rasa kurang semangat beribadah, dan untuk berhibur dengan hiburan yang boleh. Ya, nah, ini niat bercanda itu. Niatnya adalah untuk menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh, ya rasa boring terhadap aktivitas sehari-hari. Ya, sehingga perlu untuk bercanda. Hatta tansyata min jadidin lima fihi manfaatuha fid dunya wal akhirah, sehingga kembali bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Minal insyighali bil ibadah, ya, berupa kesibukan untuk beribadah, wal iltifati lima labudda laha min umuri hayatihi, dan juga untuk ya kembali fokus kepada perkara-perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, waliqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga untuk berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal a'mali bin niat, wal a'malu bin niat, dan amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Wa yanbaghi lil muslimi an yakuna lahu fi kulli qaulin wa amalin niyatun salihatun, sehingga seorang muslim dalam setiap perkataan dan perbuatannya hendaknya mempunyai niat yang baik. Jadi ada bercanda yang pertama adalah niat yang baik. Ketika dia bercanda dengan orang lain, niatnya adalah niat yang baik, bukan niat menyakiti orang lain, bukan niat merendahkan orang lain, tapi niat yang baik. Ya, apa maksudnya niat yang baik ketika bercanda? Yaitu dia bercanda adalah untuk menghilangkan kebosanan, kegusaran, untuk menghilangkan ya kepenatan, ya, dan untuk ya melakukan hiburan yang boleh bagi diri, ya, sehingga setelah dia bercanda dia kembali bersemangat untuk beribadah, untuk melakukan kesibukan di dunia. Di samping itu ketika bercanda niatkan sebagai upaya untuk iktidak bin Nabi, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amal-amal itu tergantung niatnya. Ya, bercanda itu kalau ditujukan untuk hal-hal yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain,
maka tidak ada pahala di baliknya, malah mendatangkan dosa. Jadi ketika orang bercanda, ya maka niatkan untuk hal yang baik, untuk menghilangkan kebosanan, kegusaran, untuk menghilangkan kejenuhan, untuk timbul semangat yang baru dalam beribadah, untuk menadani Nabi SAW dan sebagainya. Ini ada bercanda yang pertama, niat yang baik. Al-adabu tsani, adab bercanda yang kedua, adamul ifrati fil mizah, tidak berlebihan dalam bercanda. Adab yang kedua adalah tidak berlebihan dalam bercanda. Fa inna ba'dhan nasi qad yufritu fil mizahi bima yatajawazu bihi al-hadd al-maqbul. Sebagian orang berlebihan dalam bercanda sehingga melewati batas yang diterima, batas kewajaran. Sebagian orang berlebihan dalam bercanda sehingga melewati batas kewajaran. Wa hadza la yakunu lahu niyatun salihatun fi mizahihi hadza. Orang seperti ini dia tidak punya niat yang baik dalam bercandanya. Wa ghaliban ma yasqutu min uyunin nas. Dan biasanya orang seperti ini jatuh harga dirinya di hadapan orang. Orang kalau terlalu banyak bercanda, maka harga dirinya jatuh di hadapan orang lain. Fala yahabunahu, mereka tidak menghargainya lagi. Bal yajtari'una alaihi, bahkan mereka lancang terhadapnya. Wa yatatawaluna alaihi, mereka berbuat semena-mena terhadapnya, ya. Hatta sufaha'u minhum, bahkan yang orang-orang yang bodoh di antara mereka. Kalau orang terlalu bercanda, maka apa yang terjadi? Dia tidak dihargai lagi oleh orang lain. Dia dipandang enteng oleh orang lain. Dia dipandang ya dengan receh di hadapan orang lain. Dipandang dengan sepele di hadapan orang lain, ya. Kenapa? Li'annahu hatta min sya'ni nafsi, karena dia sendirilah yang menjatuhkan harga dirinya. Walam yahfazlah tisyamaha wa razanataha, dan tidak menjaga kehormatan dan kesopanan dirinya. Wa man kasura mizahuhu naqusat muru'atuhu wa dha'at haibatuhu. Siapa yang banyak bercandanya, maka harga dirinya berkurang dan hilanglah wibawanya. Jadi ketika bercanda sebatasnya, jangan berlebihan. Ya, kalau berlebihan apa dampaknya? Dampaknya dia tidak dihargai orang, dia tidak dimuliakan orang lagi. Orang lancang aja terhadap dia. Ya, orang tidak memuliakan dia lagi. Ya, padahal kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjaga kehormatan diri kita, menjaga wibawa kita, ya. Kalau orang banyak bercanda, maka hilanglah harga dirinya dan hilang juga wibawanya di hadapan orang lain. Jadi adab bercanda yang kedua, tidak berlebihan ketika bercanda. Al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, adamul mizah ma'a man la yaqbalunahu. Tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Fa innal mar'a qad yamzahu ma'a ba'dhin nasi allazina la yuhibbuna al-mizaha. Ya, seseorang terkadang dia bercanda dengan sebagian orang yang tidak suka bercanda. Aw yahmiluna kulla qaulin wa fi'lin ala mahmal jiddi, atau orang yang menafsirkan sebuah perkataan dan perbuatan ke penafsiran yang serius. Aw la yuhibbuna mizaha hadza syakhsi bizat, atau dia memang tidak suka bercanda dengan orang ini secara khusus. Au nahwi zalik, atau sejenisnya. Wa takunu natijatu ghaira thayyibatin, sehingga akibatnya tidak baik. Wa qad yara minhum ma yakrah, terkadang bisa juga dia melihat hal yang tidak dia sukai dari mereka. Fala yanbaghi lil mar'i an yamzaha illa ma'a man yaqbalu minhul mizaha, sehingga tidak patut seseorang bercanda kecuali dengan orang yang biasa dia bercanda dengannya. Adab yang ketiga dari adab-adab bercanda ini menjelaskan bahwa bercanda itu harus dengan orang yang tepat. Ya, jangan dengan siapa saja bercanda, tidak. Karena ada orang yang tidak suka bercanda. Ada orang yang semua perkataan, semua perbuatan dimaknai oleh dia kepada makna serius, ya. Atau memang ada orang yang tidak suka bercanda dengan orang tertentu, maka orang ini jangan bercanda dengan dia, ya. Kalau tetap bercanda, maka akibat yang ditimbulkan adalah akibat yang buruk. Mungkin terjadi perkelahian, mungkin terjadi pertengkaran, perdebatan dan sebagainya. Jadi bercanda boleh, tapi juga dengan orang yang suka bercanda. Jangan dengan orang yang serius. Kita lihat dalam kehidupan kita, ya. Kita bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang suka bercanda, ada yang karakternya lembut, ada yang serius terus orangnya, ya, cepat tersinggung, ya, sensitif dan sebagainya. Jadi harus dilihat siapa orang tersebut sebelum kita bercanda dengannya, ya. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak baik dari bercandaan kita, ya. Ya. Ini adab yang ketiga dari adab-adab bercanda, yaitu tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, ya. Al-adabur rabi', adab bercanda yang keempat, adamul mizah fi mautinil jiddi. Tidak bercanda di tempat yang serius. Tidak bercanda di tempat yang serius, ya. Wa zalika li anna hunaka ahwalan, karena ada keadaan-keadaan la yasluhu fihal mizah,
yang tidak tepat bercanda di sana. Ada kondisi-kondisi yang tidak pas kalau kita bercanda di sana. Misalnya apa? Ke majlis sultan, seperti majlis atau pertemuan dengan raja. Ya, kita sedang bertemu dengan raja, yang di situ serius, jangan bercanda di situ. Ya, serius juga. Wa majlisil ilm, juga majlis ilmu. Ustaz lagi menjelaskan pelajaran di masjid, ya, muridnya di belakang canda dengan temannya ketawa terbahak-bahak, ini tidak seharusnya ya. Wa majlisil qadhi, majlis ya di depan hakim. Wa inda syahadah, ketika memberikan persaksian terhadap satu kasus. Wa inda talaq, juga ketika menjatuhkan talak, perceraian. Wa ghairi zalik, dan sebagainya. Fal mizahu fi misli tilkal mawatin ghairu maqbul. Bercanda di tempat-tempat seperti itu tidak bisa terima. Wa qad yahuttu min sya'ni sahibihi, bahkan bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Bal wa qad yajlibu lahu ma yakrah, bahkan bisa menimbulkan hal yang tidak dia sukai. Jadi ketika bercanda juga harus melihat tempatnya, lihat orangnya. Itu adab yang ketiga ya, bercanda dengan orang yang menerima candaan. Yang keempat juga lihat kondisinya. Tidak semua tempat kita boleh bercanda di situ. Ada kondisi-kondisi kita harus serius. Seperti misalnya ketika bertemu dengan presiden, dengan menteri. Seperti ketika majlis ilmu, majlis sidang misalnya depan hakim, atau ketika kita diminta memberikan kesaksian terhadap sesuatu di pengadilan, ketika menceraikan ya, istri misalnya, dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat yang serius. Jangan bercanda di situ, ya. Dan orang yang bercanda dalam keadaan-keadaan seperti itu, ya, dia bisa saja jatuh harga dirinya. Dia bisa saja jatuh harga dirinya di hadapan orang lain, bahkan menimbulkan hal yang tidak dia senangi. Ya, makanya perhatikan konteks di mana kita bercanda. Ya. Al-adabul khamis, adab bercanda yang kelima, ijtinabu ma harramallahu taala asna al-mizah. Menjauhi apa-apa yang Allah haramkan di saat bercanda. Menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah saat bercanda. Izla yajuzul mizah wallahu bima harramallahu taala. Sebab tidak boleh bercanda bermain dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin zalik, di antara hal yang tidak boleh dilakukan ketika bercanda. Satu, tarwi'ul muslim ala wajhil mizah. Menakut-nakuti seorang muslim dengan maksud bercanda. Menakut-nakuti seorang muslim dengan maksud bercanda. Ini enggak boleh ya. Ba'dun nas qad yamzahu ahyanan ma'a sahibin lahu. Sebagian orang mungkin dia bercanda dengan ya temannya. Fa ya'malu syai'an yufzi'uhu. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat temannya takut. Dia kagetin temannya misalnya. Dia pakai topeng yang menyeramkan, yang menakutkan temannya. Ini tidak boleh ya. Contoh, ka'an yalbas qina'an mukhifan ala wajhihi. Seperti memakai topeng yang menakutkan ya, di wajahnya. Dia pakai topeng harimau, serigala misalnya. Lalu untuk menakut-nakuti temannya. Ya, ini tidak boleh. Au yasihu bihi fi zalam, atau mengagetkannya ketika dalam keadaan sangat gelap. Temannya lagi jalan dari rumah ke masjid misalnya, ya kan, kemudian dia sembunyi ya di tempat yang gelap, lalu dia kagetin temannya. Ini enggak boleh ya. Au yukhfi anhu syai'an min mata'ihi, atau menyembunyikan ya barangnya, enggak boleh. Sendal teman diumpetin, bukunya diumpetin, bajunya diumpetin misalnya. Padahal bercanda ini enggak dibolehkan. Ini candaan yang dilarang ya. Au ghairi zalik, atau yang lainnya. Fa hadza la yajuz, ini tidak dibolehkan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la ya'khuzanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengambil barang saudaranya seagama la'iban wala jaddan, baik bercanda ataupun serius. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai seseorang di antara kalian mengambil barang milik orang lain. Baik dia bercanda ataupun dia serius, tidak boleh. Bercanda tidak boleh, maupun serius tidak boleh mengambil barang orang lain. Ya. Walamma nama ba'du ashabihi yauman, ketika beberapa orang sahabat tidur pada suatu hari, waja'a akhar, lalu datang sahabat yang lain. Fa akhadha hablahu, lalu dia ambil talinya. Fa akhfahu, dia sembunyikan. Fa fazi'a sahibul habl, lalu pemilik tali itu ketakutan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin an yurawi'a musliman. Maka Nabi SAW langsung bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Fala yajuzu ikhafatul muslim bihalin. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim, sama sekali tidak boleh. La hazlan wala jiddan, baik bercanda maupun serius, tidak boleh ya. Jadi ketika bercanda harus dijauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bercanda. Di antaranya adalah menakut-nakuti seorang muslim meskipun maksudnya bercanda. Pakai topeng yang menyeramkan,
mengagetkan seorang di tempat yang gelap atau menyembunyikan barang miliknya sehingga dia kebingungan, ini tidak dibolehkan ya. Dan Nabi SAW ketika ada sahabat yang bercanda dengan mengambil tali milik saudaranya sama muslim, Nabi SAW langsung tegur. Nabi SAW langsung tegur ya. Kemudian di antara hal yang dilarang dalam bercanda al-kazib fil mizah, yaitu berbohong ketika bercanda. Inna katsiran minan nas la yubali fi mizahihi. Banyak orang yang tidak peduli dengan candaannya. Ya fayakzibu hazilan bidakwal mizah. Lalu dia berbohong ya hazilan secara tidak serius, bidakwal mizah dengan maksud bercanda. Ya. Wal kazib la yajuzu bihalid. Sedangkan bohong itu tidak dibolehkan sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana mazihan wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Jadi ketika bercanda jangan berbohong sama sekali ya. Rasulullah SAW menerangkan ya, kata beliau, ana za'imun, saya adalah penjamin sebuah rumah di tepi surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar dalam apa yang dia ucapkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, aku juga menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana mazihan, meskipun bercanda, dia tidak berbohong walaupun dia dalam keadaan bercanda ya. Wa baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin rumah di surga tertinggi, kata Rasulullah, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Jadi Rasulullah SAW ya menjamin rumah di mana? Di surga. Dia pasti dapat rumah ya. Di mana ada yang dijamin oleh Rasulullah dapat rumah di tepi surga. Siapa itu? Orang yang dijamin oleh Rasulullah dapat rumah di tepi surga, yaitu orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar ya. Karena perdebatan itu ujung-ujungnya tidak baik ya. Saling benci, saling marah, kesal dan sebagainya. Kemudian Rasulullah jamin rumah di tengah surga. Rumah di tengah surga. Ya, bagi siapa itu? Bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun maksudnya bercanda. Ya, walaupun ketika bercanda dia enggak bohong. Nah, ini dijamin oleh Rasulullah rumah di tengah-tengah surga. Kemudian ada orang yang Rasulullah jamin mendapatkan rumah di surga tertinggi. Siapa itu? Liman hasuna khuluquhu, orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Jadi jangan berbohong ketika bercanda. Meskipun bercanda tidak boleh berbohong ya. Walihaza faqad kana Nabi SAW yasduqu fil mizahi wa fil jiddi. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau jujur baik ketika bercanda maupun ketika serius. Wa kana yaqul, dan beliau SAW bersabda, inilah amzahu, saya bercanda kata Rasulullah. Wala aqulu illa haqqa, namun saya tidak mengucapkan kecuali yang jujur, yang benar. Jadi ya jangan berbohong ketika bercanda. Nabi SAW juga bercanda, tapi beliau tetap jujur dalam candaannya, tidak berbohong sama sekali. Maka beliau mengatakan inilah amzah, saya bercanda sebagaimana manusia pada umumnya. Wala aqulu illa haqqa, namun saya tidak mengucapkan kecuali yang benar. Lihaza la yajuzul kazibu fil mizahi bihal. Oleh sebab itu tidak boleh berbohong ketika bercanda, sama sekali tidak boleh. Wa katsiru minan nas yakzibu fi mizahihi liyudhikan nasa. Dan banyak orang yang berbohong ketika bercanda supaya dia membuat orang lain tertawa. Wa khususan bisti'malin nikati wa ghairiha, apalagi dengan menggunakan anekdot-anekdot dan lainnya. Wa hadza la yajuzu abada, ini tidak boleh sama sekali, tidak boleh bercanda sama sekali ya. Ya. Apalagi dengan menggunakan anekdot, lelucon ya, hal-hal yang menggelikan dan seterusnya, ini tidak dibolehkan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, wailul lillazi yuhaddits, ya kehancuran, kebinasaan, kerugian bagi orang yang menyebutkan suatu ucapan, fayakzib, lalu dia bohong dalam ucapannya, liyudhika bihil qaum, supaya suatu kaum tertawa dengannya. Wailul lahu, kehancuran baginya dan kehancuran baginya. Jadi ketika bercanda ya boleh bercanda, tapi tetap ucapkan perkataan yang benar ya. Kata Rasulullah SAW, kehancuranlah, kebinasaanlah, kerugian yang nyatalah bagi siapa? Bagi orang yang menceritakan sesuatu kepada suatu kaum supaya mereka tertawa, maka dia bohong. Dia bohong dalam pembicaraannya supaya orang lain tertawa. Kata Rasulullah, wailul lahu, kehancuran baginya. Wa huwa kazibun,
ya, idhafatan ila ma fihi min al-aib wal qadah, ya, fi tawaifa minan nas, maka itu tetap bohong, ya. Nah, bohong itu tidak mengabarkan suatu berbeda dengan kenyataannya. Walaupun maksudnya bercanda, maksud saya bercanda, tetap tidak boleh bohong. Kalau dia tetap berbohong dalam candaannya, maka itu juga dihukum sebagai perbuatan bohong, dosa berbohong. Idhafatan ila ma fihi min al-aib wal qadah fi tawaifa minan nas. Di samping itu, ketika orang berbohong dalam bercandanya, biasanya ada celaan, ya, ada hinaan ke sekelompok tertentu dari manusia, ya. Maka ketika bercanda jangan sampai berbohong, ya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau juga bercanda tapi beliau mengatakan yang sebenarnya. Kemudian beliau juga mewanti-wanti orang agar jangan berbohong dalam candaannya. Wailul lillazi yuhadditsu, ya, fayakdzib yudhika bihil qaum, wailul lahu. Kehancuran bagi orang yang menceritakan sesuatu lalu dia bohong, tujuannya baik supaya orang lain tertawa. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Kemudian perkara ketiga yang tidak dibolehkan ya dalam bercanda, al-qadahu fi ta'ifatin muayyanatin minan nas, yaitu merendahkan kelompok tertentu dari manusia. Ada orang bercanda tapi merendahkan kelompok tertentu, suku tertentu, ya, orang tertentu ketika dia bercanda. Ini tidak boleh sama sekali. Merendahkan suku lain, merendahkan kampung lain, merendahkan orang tertentu, ini tidak dibolehkan walaupun maksudnya bercanda, ya. Kallazi yuridu an yamzaha, seperti orang yang ingin bercanda. Fayarmi ta'ifatan muayyanatan minan nas, lalu dia, ya, tuduh satu kelompok tertentu dari manusia, au ahla baladin muayyan, atau dia tuduh, ya, dengan tuduhan yang tidak benar suatu penduduk negeri tertentu, au ashaba hirfatin muayyanatin, atau pemilik pekerjaan tertentu, bima ya'ibuhum, dengan sesuatu yang membuat mereka jelek, wala yaqsidu illa al-mizah bizalik, dia tidak maksudkan kecuali bercanda dengan ucapannya itu, wa idhakan nas, dan dengan maksud untuk membuat orang tertawa. Fahaza haramun jiddan, ini sangat diharamkan. Jadi ketika bercanda ingat, ya, tidak boleh merendahkan kelompok tertentu manusia, baik itu apa namanya negeri tertentu, orang-orang yang menekuni profesi tertentu, baik itu warna kulit tertentu atau kelompok orang tertentu. Ini tidak boleh sama sekali direndahkan, dicela ketika kita bercanda. Walaupun dengan maksud bercanda tidak boleh, ya. Ada orang datang, kamu dari mana? Dari kampung itu, ya. Oh, penduduk kampung itu terkenal dengan ini, terkenal dengan sifat pelitnya misalnya, ya kan? Ini tidak boleh karena, ya, mencela orang lain meskipun maksudnya bercanda, tidak boleh, ya. Kemudian perkara keempat yang dilarang ketika bercanda, qazfun nas wal iftira' alaihim, yaitu menuduh orang melakukan, ya, perbuatan buruk, wal iftira'u alaihim, dan mengada-ada kebohongan terhadap mereka. Wa hadza mawjudun kadzalika, ini juga ada. Ya'ti ba'dun nas fayamzahu ma'a sahibihi fayasubbuhu. Sebagian orang datang lalu dia bercanda dengan orang lain, lalu dia cela temannya, dia maki temannya, dia hina temannya, aw yakzifuhu, atau dia tuduh temannya melakukan dosa, aw yarmihu bil fahisyah, atau dia tuduh temannya melakukan perzinaan. Kaman yaqulu li sahibihi, seperti orang yang mengatakan kepada temannya, ya ibna zaniyah, wahai anak pezina, aw nahwi zalik, atau yang sejenisnya. Wa hadza waqi'un wa musyahadun lil asafi baina tawaifa minar ri'a wa safalatin nas. Ini hal yang nyata dan bisa disaksikan dan sangat disayangkan terjadi di antara berbagai macam kelompok orang-orang rendahan, ya. Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Jadi katakan ya ibna zaniyah, wahai anak zina, ya kan? Orang-orang yang rendah dalam kehidupan dia biasa melakukan itu, mengucapkan itu, ini tidak dibolehkan, ya. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Bal mislu hadzal qazafi yujibul hadd. Bahkan tuduhan seperti ini, kalau kita mengatakan ya ibn zaniyah, wahai anak pezina, nah, tuduhan seperti ini mengharuskan ditegakkannya had qazaf, ya. Walau kana hazlan, walaupun bercanda. Wa yajibu ijtinabu misli hazihil umur wa ghairiha mimma harramallahu taala. Maka perkara seperti ini dan perkara lain yang sejenis harus dijauhi, ya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bercanda jangan menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, ya. Dituduh sebagai lu pezina, lu perampok, lu pencuri, lu, ya, lu pemabuk dan sebagainya, ya.
Ini tidak dibolehkan ya. Apalagi kalau sampai menuduh orang ini sebagai pezina, ya maka harus ditegakkan hukuman had terhadapnya, dicambuk dengan sebagai hukuman qazaf ya. Maka harus berhati-hati. Nah ini beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika bercanda ya. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda, tidak boleh berbohong dalam bercanda, tidak boleh yang merendahkan orang tertentu, tidak boleh menuduh mereka dengan dosa-dosa tertentu dalam bercanda. Al-adabu sadisu, adab bercanda yang keenam, al-bu'du 'anil mizahi bil yad wal alfazil qabihah. Menjauhi bercanda dengan tangan, saling tampar, saling ini misalnya, wal alfazil qabihah, dan juga dengan ucapan-ucapan yang buruk ya. Ini tidak boleh. Ya, menjauhi bercanda dengan tangan dan juga dengan ucapan-ucapan yang buruk, dengan kata-kata yang buruk ya. Fa inna hadza la yuhibbuhu aktsarun nas. Ini tidak disukai oleh kebanyakan orang. Bercanda tapi dengan nampar temannya misalnya. Ini tidak disukai oleh orang ya. Wa qad yatasabbabu fi masyakil bainal asdiqa, dan terkadang menyebabkan apa? Timbulnya masalah di antara teman-temannya. Bihaitsu yatatawwarul mizahu ila syijarin waqtital, di mana candaan tersebut berkembang menjadi pertengkaran dan perkelahian. Ya, wa qad sami'na bil katsir minal hawadis allati hadasat min jarra'i dzalik. Dan kita sering dengar ya kejadian-kejadian yang disebabkan oleh apa? Oleh bercanda keterlaluan seperti ini. Ya bercanda fisik ya, bercanda fisik enggak boleh. Ya dia pukul temannya tapi maksudnya bercanda, dia piting temannya, ya kan? Tapi maksudnya bercanda enggak boleh. Ya, karena itu menimbulkan pertengkaran dan tidak ada orang yang suka dengan seperti itu ya. Temannya mau duduk, lagi berdiri temannya, kemudian dipindahin bangkunya. Ketika mau duduk temannya dia ya jatuh langsung ke lantai. Nah, ini berbahaya, bahkan menyebabkan ada yang patah tulang, ada yang patah tulang ekornya sebagainya. Ini tidak dibolehkan sama sekali ya. Fala yang bagi tamazuhu bil yad, tidak boleh bercanda dengan tangan illa liman kana mu'tadina ala zalika, kecuali dengan orang yang terbiasa melakukan hal seperti itu. Aw yataqabbalunahu min ba'dihim, atau mereka bisa terima jika dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Ya. Ya, jangan bercanda dengan tangan kecuali oleh orang yang terbiasa. Mungkin kalau bertemu ya adu panco dulu misalnya, ya itu dibolehkan, atau silat dulu kalau bertemu ya, dan terbiasa seperti itu dibolehkan. Au yataqabbalunahu min ba'dihim, atau mereka terima hal seperti itu dari bagian orang ya. Kita ketemu temannya ditabok dulu ya kan, nah, dan dia terima hal itu dibolehkan. Kama kana ashabun Nabi SAW yatabadahuna aw yakzifu ba'dhum ba'dha bil bittikh. Sebagaimana beberapa orang sahabat Nabi SAW, mereka ya saling melempar dengan bittikh, yaitu semangka, ay bikashrihi ba'da aklihi, yaitu dengan kulitnya setelah dimakan. Jadi kalau terbiasa bercanda dengan tangan ya, maka dibolehkan. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim, di antara mereka ada yang bercanda dengan apa? Dengan saling lempar kulit semangka ya yang telah dimakan isinya. Mereka saling lempar dengan itu. Ya, tapi dengan orang yang terbiasa, jangan dengan orang yang tidak terbiasa, enggak pernah ketemu atau ketemu sekali, enggak akrab juga, terus dilempari dengan kulit semangka, ya malah terjadi pertengkaran kan? Nah, malah salah paham nanti. Makanya harus dengan orang yang terbiasa ya. Wa amal mizahu bil alfazil qabiha fala yajuzu bihal. Kalau bercanda dengan tangan itu tidak dibolehkan. Dibolehkan kalau dengan orang-orang yang terbiasa melakukannya ya. Adapun bercanda dengan kata-kata yang jelek, fala yajuzu bihal, maka tidak boleh sama sekali. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengatakan ucapan yang terbaik. Inna syaitana yanzahu bainahum. Sesungguhnya setan itu menggelincirkan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Fa innal mu'mina la yakunu fahishan wala bazi'an abada. Seorang mukmin itu tidak berucap yang jorok, yang vulgar, yang ucapan-ucapan yang yang tidak senonoh, wala bazi'an abada, dan tidak juga ucapannya ucapan yang kasar, tidak. Orang mukmin itu ucapannya ucapan yang baik ya. Jadi tidak boleh bercanda dengan lafaz-lafaz yang buruk, ya manggil temannya dengan nama-nama binatang. Ya, ini tidak dibolehkan sama sekali, meskipun dikatakan bercanda tidak boleh.
Tidak boleh sama sekali, ya. Al-adabu sabi al-ibtiad an kasrat dahik. Ada percandaan yang ketujuh, menghindari terlalu banyak tertawa. Jangan dikit-dikit tertawa terus, ya kan? Nanti disangka orang ada ada kena otaknya kan, nanti dibawa orang ke rumah sakit Grogol. Nah, kalau dia terlalu banyak tertawa, ya. Fa inna katsiran minan nas yufritu fid dhahik wal qahqaha fi mizahi. Banyak orang terlalu berlebihan dalam bercanda dan tertawa terbahak-bahak, ya. Wa hadza khilafus sunnah. Ini berbeda atau berlawanan dengan sunnah. Faqad hazzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min kasratid dhahik. Nabi SAW telah melarang terlalu banyak tertawa. Waqala, maka beliau bersabda, la tuksirud dhahik. Jangan terlalu banyak tertawa kalian. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu menyebabkan hati mati. Wa kadzalika kana sallallahu alaihi wasallam la yadhhak illa tabassuma. Demikian pula Nabi SAW tidak tertawa kecuali tersenyum, ya. Yani dhahkan khafifan bila saut, yaitu tertawa ringan tanpa suara, ya. Jangan tertawanya terbahak-bahak yang disebut dengan qahqahah dalam bahasa Arab, ya. Jadi ketika bercanda jangan terlalu berlebihan juga ketawanya. Ketawa menggelegar gitu, ya. Sampai terdengar dari jarak jauh gitu. Nah, ini juga tidak seharusnya dilakukannya. Dan Nabi SAW mengingatkan kita supaya tidak terlalu banyak tertawa kencang, ngakak terus, ini juga tidak dibolehkannya. Kata Rasulullah SAW, la tuksiru minad dhahik, la tuksiru dhahik, jangan terlalu banyak tertawa kalian. Fa inna kasrat dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu menyebabkan hati mati. Kalau hati mati, ya sulit bertobat, sulit ingat dosa, sulit insafnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amma kasratud dhahik fa innaha tuksil qalba jiddan wa tumituhu. Banyak tertawa itu, ya, menyebabkan kerasnya hati dan menyebabkan matinya hati. Ya, tertawa menyebabkan kerasnya hati dan matinya hati. Wa ammal qahqahatu syadidatu fa innaha tuksil qalba kadzalik. Adapun, ya, tertawa terbahak-bahak yang sangat keras itu juga mematikan hati. Kama annaha tazhabul haibata wal waqar. Di samping itu dia menghilangkan wibawa dan menghilangkan, ya, wibawa seseorang, ya. Coba kalau ada orang tertawanya kencang banget. Kalau sering-sering dilihat orang seperti itu, orang mulai tidak menghargai dia, ya. Orang mulai tidak menghargai dia. Di samping itu hatinya bisa mati, ya. Inilah adab bercanda yang ketujuh, menghindari terlalu banyak, terlalu sering tertawa. Al-adabu tsamin, adab yang kedelapan, an yakuna aksarul mizahi ma'aman yahtajuna ilaihi. Bahwa bercanda itu kebanyakannya adalah terhadap orang-orang yang memerlukannya. Siapa yang perlu diajak bercanda? Kan nisa, seperti istri di rumah, wasighar, anak-anak kita yang masih kecil, wa nahwihim, dan sejenisnya. Wa hakaza kana halun Nabi SAW kama sayati. Demikianlah keadaan Nabi SAW sebagaimana akan diterangkan. Jadi bercanda itu juga dengan orang yang tepat. Tadi kita sudah jelaskan, ya, bahwa bercanda itu harus dengan, ya, orang yang tepat pada waktu yang tepat, ya, dengan kelompok orang yang tepat, ya. Seperti misalnya istri di rumah, jangan selalu, ya, serius, ya, dengan anak-anak kita yang masih kecil, bercanda dengan mereka. Ini yang sangat dianjurkan, ya. Ya, anwa'un min mizahin Nabi SAW. Contoh-contoh candaan Nabi SAW. Contoh-contoh candaan Nabi SAW. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Nabi SAW qala lah, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ya zal uzunain, wahai yang punya dua telinga. Ya, Nabi SAW pernah memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya zal uzunain, wahai orang yang punya dua telinga, ya. Yumazihuhu bizalika sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencandai Anas bin Malik dengan hal tersebut. Nabi bercanda dengan Anas bin Malik. Tentu Anas bin Malik dia tertawa, ya, mendengar Nabi SAW memanggilnya dengan sebutan ya zal uzunain, wahai yang punya dua telinga. Dan Nabi SAW mengucapkan sebuah yang fakta, yang benar, bahwa memang dia punya dua telinga, ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, in kana Rasulullah SAW la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir. Nabi SAW benar-benar sering datang kepada kami hingga beliau pernah berkata kepada saudara saya masih kecil. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, saudaranya Anas bin Malik, ma fa'ala Nughair. Bagaimana kabarnya Nughair? Wan Nughairu ta'irun saghir. Nabi SAW bercanda dengan
adiknya Anas bin Malik, namanya Aba Umair. Dia pelihara burung kecil, kemudian burungnya mati. Nabi SAW mencandai Aba Umair ini. Kata Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, bagaimana kabarnya sekarang? Ya, An-Nughair. Kalau kita ucapkan seperti itu kepada anak kecil, dia akan senang ya. Maksudnya anak kecil punya mainan tertentu. Kemudian kita katakan, gimana mainannya sekarang? Ya kan? Maka dia akan senang ya. Wa kana li hadzal gulam, ya, dan Nughair itu burung kecil itu adalah milik si anak kecil ini, yaitu Aba Umair ya. Wa zukira anna zalika ta'ira qad mat. Pernah disebutkan juga bahwa burung piaraan si Aba Umair ini yang bernama Nughair sudah meninggal. Maka Nabi SAW yumazihu al-gulama bizalik. Maka Nabi SAW mencandai anak tersebut dengan hal tersebut. Ini contoh candaan Nabi yang kedua ya. Beliau bercanda dengan Aba Umair, saudaranya Anas bin Malik. Yang ketiga, an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabi SAW, bahwa seseorang pernah datang kepada Nabi SAW, kata Anas. Faqal, maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihmilni, bawalah saya ke dalam perperangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, inna hamiluka ala waladi naqah, sesungguhnya kami akan membawa engkau ya ke dalam perperangan ala waladi naqah, di atas punggung ya anak onta betina. Kami akan bawa engkau ya di atas punggung anak ya onta betina, anak onta betina, waladi naqah. Faqala wa ma asna'u bi waladi naqah, apa yang bisa saya lakukan dengan anak onta betina? Anak onta menurut sahabat ini ya masih kecil, bagaimana bisa ditunggangi? Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, wa hal talidul ibila illa nuq. Bukankah yang melahirkan onta semuanya adalah onta betina? Sebesar apapun onta itu dilahirkan oleh onta betina, ya kan? Maka Nabi SAW bercanda dengan sahabat ini. Sahabat ini minta, ya Rasulullah, bawa saya, ya kan, di atas tunggangan. Carikan tunggangan buat saya sehingga saya bisa ikut perang. Maka Nabi mengatakan, saya akan bawa engkau, ya, saya akan berikan engkau tunggangan berupa anak onta, anak onta. Sahabat ini pahamnya, ya anak onta itu masih kecil, bagaimana bisa ditunggangi? Kemudian kata Rasulullah, bukankah semua onta yang besar sekalipun dulunya dilahirkan oleh onta betina? Ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi SAW ata yauman ya rajulan min ashabihi ya fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiru. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu hari mendatangi salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah dekap dia dari belakang, wa huwa la yubsiru, dan sahabat tersebut tidak melihat Nabi. Faqala arsilni, maka sahabat tersebut mengatakan, lepaskan saya. Man haza? Siapa ini? Faltafata, maka dia menoleh ke belakang. Fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia mengetahui ternyata yang mendekapnya adalah Nabi SAW. Faja'ala la ya'lu ma alzaqa zahrahu bisadrin Nabi SAW hina arafahu. Ya. Maka dia ya terus ya berusaha untuk menempelkan punggungnya dengan dada Nabi SAW ketika dia sudah kenal dengan orang tersebut, dengan orang yang mendekapnya tersebut. Faja'ala Nabi SAW yaqul, Nabi mulai mengatakan, man yashtaril abda, siapa yang akan beli budak? Faqala ya Rasulullah, maka sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, izan wallahi la tajiduni kasida. Ya Rasulullah, izan wallahi tajiduni kasida. Jadi demi Allah wahai Rasulullah, engkau akan dapati aku sebagai suatu ya barang dagangan yang murah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin indallahi lasta bikasid. Tetapi di sisi Allah engkau tidak murah. Ya, au qala, atau Rasulullah bersabda, anta indallahi ghal. Kamu di sisi Allah ya sangat mahal, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang kepada seorang ya sahabat, maka Rasulullah SAW mendekap sahabat tersebut dari belakang. Maka sahabat itu mengatakan, lepaskan saya, siapa ini? Kemudian dia menoleh ke belakang, ternyata itu Nabi SAW. Setelah dia kenal dan mengetahui yang mendekapnya dari belakang adalah Nabi SAW, dia terus berusaha menempelkan punggungnya dengan dada Nabi SAW. Kemudian Nabi bercanda dengan sahabat tersebut. Ya, kata Rasulullah, siapa yang akan beli budak? Ya, maka sahabat tersebut mengatakan, ya kalau begitu saya ini menjadi barang dagangan yang murah wahai Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi mengatakan, tapi engkau di sisi Allah tidak murah, engkau di sisi Allah mahal.
Nah, inilah beberapa adab bercanda yang penting untuk kita perhatikan. Kita sering bercanda dengan siapa saja, tapi harus diperhatikan adab-adabnya sehingga candaan tersebut membuat kita nyaman dan tidak menyakiti orang lain. Demikianlah bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.